Oke, kembali lagi di channel saya makasih buat kalian yang sudah membuka video ini ya. Kali ini video kita terkait membahas yang belakangan ini lagi panas-panasnya terkait coretan adili Pak Jokowi, dan bahkan sekarang beredar video para pendemo RW 24 ya yang turun ke jalan membawa spanduk adili Jokowi ya kan. Ternyata beredar video juga diangkut ya, langsung diangkat polisi. Mau ngapain katanya, langsung ditanya polisi ya. Kita lihat ya gimana videonya, gimana menurut kalian. Sebelum kita ke video, bantu subscribe buat channel saya, mau subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung, let's go. Ini videonya mau ngapain. Tapi jangan Digotong ya. Ini lagi ya. ini parah nih. Koplak. Guys, kalian udah tahu belum? Ini parah. Itu yang melakukan vandalisme, coret-coretan di tembok adili Jokowi itu sekarang udah ketangkep. Kalian penasaran mukanya nih, saya liatin. Ini parah nih. Biasa, mukanya kusem. Pasti kalian tahu dia berasal dari RT berapa, RW berapa. Dan yang lebih gila lagi, ternyata aksi yang dia lakukan itu bukanlah murni dari hati nuraninya, tapi karena dibayar. Kalian tahu bayarannya berapa? Ternyata bayaran dia 250.000 per coretan. Nggak tahu per coretan atau per hari gitu ya, yang jelas 250.000. Lumayan juga ya. Siapa sih yang mendanainya gitu kan ya? Yang ngebayar dia tuh siapa? Uang lumayan loh, hampir seluruh daerah kan. 250.000. Dan yang lebih kocak lagi, sekelas profesor percaya aja bahwa itu murni dari hati rakyat. Koplak. Kalian tahu profesornya? Itu Profesor Ikrar Nusa Bakti. Iya. Pembenci Pak Jokowi biasa. Dia percaya aja gitu ya. Sekelas profesor, astagfirullah, ini profesor apaan kayak gini. Iya. Terus juga Roy Suryo, nah itu juga percaya tuh dia bahwa itu murni dari hati nurani rakyat katanya. Itu bukan vandalisme kata si Roy Suryo. Koplak. Ampun. Sekelas profesor dikibulin sama orang sekarang. Percaya aja dengan aksi-aksi gituan. Hilang akal sehat karena kebencian. Prop. Tarik lagi tuh gelarnya. Malu. Kemarin gencar banget katain itu adalah murni dari suara rakyat, suara hati rakyat, bukan aksi vandalisme. Baik. Udah cabut lagi gelarnya, malu. Saya yang malu, saya nggak punya gelar ini yang malu. Ngapain punya gelar profesor tapi percaya dengan hal-hal yang kayak gituan? Itu dibayar, Prof, dibayar 250.000. Aku nggak yakin ya sampai ada ASN. ASN itu udah pasti kok. ASN kok PHK itu apa? Wong ASN itu kan nggak mungkin kena PHK kalau ASN itu. ASN ya adanya pensiun atau nggak pensiun itu aja kalau ASN. Nggak mungkin dong kalau ada PHK itu. Karena
udah ada aturannya kan. Efisiensi ini kan nggak nyentuh guys. Belanja pegawai kan pasti kebayar. Ya kan, gaji tukin pasti kebayar. Kalau yang honorer kan memang itu namanya juga honorer. Nah, honorer itu kan tenaga diperbantukan. Kalau memang ada pekerjaan lebih untuk diperbantukan, kan dia tidak melekat, namanya juga honorer. Admin Gerindra sekarang diuber-uber lagi sama netizen satu Indonesia gara-gara katanya banyak PHK karena efisiensi anggaran yang lagi dilakukan besar-besaran sama pemerintah. Dan kalian tuh salah sasaran lagi guys. Soalnya efisiensi anggaran yang dilakukan itu adalah di sektor pemerintahan, yang lebih tepatnya bukan di bagian kepegawaian. Lansir dari Antara News, jadi menurut Kementerian Keuangan mereka udah menetapkan 16 pos belanja yang bakal dipangkas anggarannya. Jadi anggaran yang dipangkas itu ada perjalanan dinas, kegiatan seremonial, rapat seminar, diklat, cetak souvenir, sewa gedung sama kendaraan, lisensi aplikasi, dan jasa konsultan. Jadi sama sekali nggak mengganggu pos gaji dan pegawai di kantor pemerintah. Tapi bang, katanya kemarin banyak yang kena PHK, lift sama AC pada mati, alat BMKG jadi rusak, dana pendidikan anak dikurangin. Pemerintah sama sekali nggak pernah nyuruh efisiensi dengan cara PHK atau nurunin kualitas kementerian. Jadi pihak yang kayak gitu adalah PNS nakal yang nggak mau anggaran belanjanya dipotong sama pemerintah. Paham gak lu? PNS yang suka pakai anggaran buat dinas sambil jalan-jalan, sewa hotel mahal, makan-makan gratisan pakai duit kantor. Betul banget. Itu duit lu dari APBN dihambur-hamburin sama oknum PNS nakal. Lo emang ikhlas lu itu dipakai kayak gitu? Nih, penampakan oknum nakal yang kayak gini nih, dirjen anggaran aja sampai ditangkap. Jadi jangan sampai PNS yang bener-bener kerja malah dikorbanin gara-gara oknum nakal kayak gini. Yang katanya raja kecil, segini nih kecilnya, kelihatan nggak? Makanya ini mau diberesin biar kagak ada lagi tuh oknum PNS yang pakai anggaran gak jelas. Harusnya lo itu serang oknum PNS yang nakal, malah nyalain admin Gerindra. Hasto ini satu sisi kan dianggap politisasi, ya kan, sehingga dia menjadi tersangka. Dan dia menjadi tersangka itu pada periode, bukan pada periode Jokowi lagi, tapi pada periode Prabowo, ya kan. Terus yang melakukan politisasi siapa? Berarti Prabowo, karena tersangka pada masa Prabowo. iya. Nah, mungkin nggak Prabowo itu politisasi terhadap kasus Hasto ini? Apa buat Prabowo penting nggak ini? Bagi Prabowo kasus Hasto ini mau menang di pra-peradilan atau kalah itu nggak penting, ya kan? Nah, tetapi kan kalau ini dikaitkan dengan politisasi, ini berarti kan pemerintah yang baru dong. Karena tersangkanya sekarang. Prabowo ini bukan tipe orang yang melakukan bargaining yang nggak jelas. Dia tipenya kan bukan tipe bargaining. Ini militer, ya kan? Tipenya kalau kau salah kau hadapi, ya kan? Nggak ada bargaining sama Prabowo ini. Yo ada di rumah, masyarakat berbondong-bondong seperti itu. Loh ini kan tokoh luar biasa. Kayak gitu kok ya di kuyo-kuyo gitu loh. Kayak gitu kok ya dikeluarkan partai. Ya saya malah mikir, malah meyakini, semakin meyakini saya untuk mencintai beliau. Itu yang pertama. Masyarakat cuma datang pingin foto. Termasuk saya pingin foto. Nah di situ ada cerita sedikit. Saya satunya kan ini datang, beliau jabat tangan kepada masyarakat umum. Saya ditanya, Pak Sudarsono, pripun kabar? Saya gelek, merinding, berdiri saya. Padahal saya masuk saja dengan pengamanan di sana sangat sulit, ya kan? Pak Sudarsono pripun kabar? Kok beliau tahu saya? Ternyata beliau itu memang benar-benar orang hebat. Daya ingatnya, feelingnya. Yang pastinya Pak Jokowi bisa menghargai orang, memanusiakan manusia, insya Allah. Mungkin ya apa ya, mata batinnya dan sebagainya. Tahu itu Darsono. Padahal saya belum pernah sowan, ketemu, komunikasi sama beliau. Beliau jabat tangan. Cuma itu. Semakin meyakini saya. Semoga suatu saat saya bisa
begini diskusi ngopi, Pak ini pripun ya Pak, apa Pak kita dirikan paguyuban alumni pecatan PD ya Pak. Nah, mungkin ya mohon maaf Pak, minta tambah tadi itu yang mencintai saya, yang tambah cinta saya. Kedua Mas, setelah dari rumahnya saya ke masjid baru apa namanya, Masih Syariat ya? Ya Allah, ternyata ribuan orang dari siang sampai jam 10 malam. Saya pernah orang di politik, saya tanya, waktu di rumah beliau ada yang dari Kediri, ada yang dari Banyumas, ibu-ibu apapun datang sendiri. Di masjid pun sama, dari berbagai daerah. Ini saya tegaskan, PDI Perjuangan kehilangan besar. Bodoh orang seperti ini kok diberhentikan. Tapi itu pendapat saya, kalimat bodoh itu menurut saya tanggung jawab saya. Tokoh-tokoh seperti ini kok dipecat. Ya apakah mau kerja, tapi monggo itu kuasa yang punya partai ya. Beliau-beliau yang sekarang ada. Tapi bagi saya semakin menambah cinta saya. Orang baik seperti itu kok. Hati-hati kalau Anda biasa mencari-cari kesalahan orang. Tunggu bentar lagi aib Anda akan dibongkar wayam. Wala fi basti baiti, ya Allah akan rendahkan dia biarpun dia di tengah-tengah rumahnya. Awas, hati-hati. Jangan Anda punya hobi jelek, mencari-cari kejelekan orang, mencari-cari kesalahan orang. Pastikan Anda tobat dari itu juga. Kalau orang hidupnya kerjaannya mencari kejelekan orang, pasti dia adalah orang yang susah bertobat. Karena dia merasa tidak bersalah. Dia susah menangisi dirinya sendiri, susah. Makanya kalau sudah orang punya kebiasaan bicarakan kejelekan orang, mencari kejelekan orang, wah ini jauh dari wilayah tobat. Jauh tobat untuk dirinya sendiri, apalagi tobat untuk orang lain. Wah na'udzubillah. Maka ini orang jelek, orang kotor, orang hina. Maka pastikan Anda tidak biasa membicarakan kejelekan orang lain. Saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran Raka Gibran dengan semua kabinet tim. Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.